Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Alvin Husin. Saya berperan di sini sebagai Umar Abdullah bin Attab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Salaputra. Saya di sini berperan menjadi Abu Bakar Hasidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salaputra. Saya di sini berperan sebagai Ali bin Abu Thalib. Perkenalkan, nama saya Nirwana Sararani. Saya berperan sebagai Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Salaputra. Saya berperan sebagai Utsman bin Affan. Perkenalkan, nama saya Gusara Malaita. Di sini saya berperan sebagai malaikat maut. Perkenalkan, nama saya Rizky Waleuru. Di sini saya berperan sebagai malaikat Jibril. Cerita singkat kehidupan Nabi Muhammad SAW sampai wafat. Di suatu masa di kota Makkah, lahirlah seorang anak laki-laki yatim dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah, yang lahir tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Anak itu kemudian diberi nama Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muthalib, nama yang indah yang diberikan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab di masa itu, di mana bayi-bayi akan disusukan dari ibu-ibu yang datang dari kampung Badui untuk diasuh dan dibesarkan di lingkungan padang Sahara, sehingga bayi-bayi itu tumbuh perkasa. Seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah yang menjadi pengasuh serta menjadi wanita pertama yang menyusui Muhammad kala itu. Sekian lama diasuh oleh Halimah, kini Muhammad kembali ke pangkuan ibunya. Sang ibu pun membawa Muhammad ke Yathrib untuk bertemu dengan saudaranya dan tinggal selama sebulan di sana. Di tengah perjalanan, ibunya pun meninggal dunia dan kembalilah Muhammad ke Mekah. Kini ia menjadi yatim piatu. Umurnya kala itu berusia 8 tahun. Kini diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tak lama kemudian kakeknya pun meninggal. Kini beralihlah Muhammad ke asuhan pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika umur 13 tahun, ia berangkat bersama pamannya ke negeri Syam. Seorang pendeta melihat tanda-tanda keistimewaan Muhammad. Pada saat rombongan itu berjalan, nampak ada awan kecil yang selalu mengikuti kemana arah rombongan itu berjalan. Pendeta pun menyuruh mereka agar kembali ke Mekah, karena takut jangan sampai Muhammad akan dibunuh karena keistimewaannya. Demikianlah Muhammad kembali ke Mekah sampai masanya tiba mengemban ajaran Islam yang akan mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Kuasa. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun menikah dengan seorang janda kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, yang dimana pemilik barang yang dibawa Nabi Muhammad. Hari-hari berlalu, Nabi Muhammad selalu menyendiri dan beritikaf pada bulan Ramadan tiba. Ia selalu menyendiri dan menjauh dari tuhan-tuhan orang Yahudi. Pada saat bulan Ramadan tiba, telah terjadi kejadian yang luar biasa. Malaikat Jibril pun datang
untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad kala itu. Wahyu yang pertama turun yakni Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Setelah mendapat wahyu tersebut, Nabi pun kembali dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Kini Muhammad mulai menyampaikan ajaran agama Islam dan mengajak orang-orang dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dakwanya tak selalu berjalan mulus. Ia selalu dihina, dicaci, dilempari kotoran manusia, bahkan sampai mau dibunuh. Namun atas lindungan Allah yang Maha Esa yang menyelamatkan nabinya dari orang-orang musyrik tersebut. Sekian lama berdakwah, Nabi pun jatuh sakit. Di suatu pagi di hari terakhir baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan suara terbata-bata memberikan khutbah yang singkat kepada para sahabat. Wahai umatku, kini kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dengan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Al-Quran dan keturunanku, maka mereka mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, akan masuk surga bersamaku. Khutbah singkat ini diakhiri oleh pandangan Nabi dengan tenang kepada mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu Abu Bakar membalas pandangan itu dengan berkaca-kaca. Umar bin Khattab menela, "Hela napas begitu kuat." Utsman bin Affan menahan napasnya sepanjang-panjangnya. Ali menundukkan pandangannya sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah tiba. Saat perpisahan itu telah tiba dengan Rasulullah SAW. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedang di dalamnya telah berbaring lemah Nabi Muhammad dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang terjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Lalu Fatimah pun membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam. Maafkanlah aku, ayahku sedang menangis. lantas Fatimah membalikkan badan dan menutup pintu. Rasulullah SAW mendengar jawaban Fatimah seraya beliau berkata, "Siapakah yang datang itu, wahai putriku?" Fatimah pun menjawab, Tidak tahu, wahai ayah. Tak pernah kulihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah itu memenangi putrinya dengan pandangan yang menggetarkan. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah wahai putriku, dia itulah yang menyusahkan kenikmatan dunia. Dialah malaikat maut." Maka Fatimah pun tak kuasa menahan ledakan tangisnya di hadapan ayahnya, karena mengetahui ajalnya sudah dekat. Lalu malaikat Israel dan malaikat Jibril pun datang mendekat kepada Rasul. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lalu Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku ke hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Rasul berkata dengan penuh kelembutan. Lantas malaikat Jibril pun menjawab, Ya Rasulullah,
pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, hai kekasihku. Namun Jibril tak membuat Nabi Muhammad SAW tenang. Mata Rasulullah masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah kau tidak senang dengan kabar ini ya Rasulullah? kemudian Rasul pun berkata, kabarkan kepadaku wahai Jibril, bagaimana nasib umatku kelak wahai Jibril. Lalu Jibril pun menjawab, Jangan khawatir Rasulullah. Aku telah mendengar Allah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Nabi Muhammad telah berada di dalamnya. detik-detik wafat Rasulullah semakin dekat. Nanti bahwa malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah ditarik dari tubuhnya. Tampak tubuh Rasulullah bersimbah keringat. Urat-urat leher Rasulullah menegang pada saat itu. Manusia termulia itu merasakan sakratul maut. Manusia termulia itu merasakan sakratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah SAW pun mengadu merasakan sakit itu. Dan Rasulullah pun berkata, wah Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu lirih. Fatimah pun memejam matanya, tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali sampainya menundukkan pandangannya semakin dalam. Dan ternyata Jibril membalikkan mukanya tak mampu memandangi Rasulullah. Lantas Rasul pun berkata, hai Jibril, jika engkau melihatku hingga kau palingkan wajahku dariku, hai Jibril. Lantas Jibril pun menjawab, Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah di belenggu wajahnya ya Rasulullah? sesaat kemudian terdengar Rasulullah SAW menjerit karena rasa sakit yang tertahankan. Dan Rasul pun berkata, Ya Allah, dahsyatnya sakratul maut ini, Ya Allah. Timpakan seluruh siksamu ini kepada atas umatku, jangan kepada umatku, Ya Allah. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi pada saat itu. Menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan-akan membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Lalu Rasul pun berkata, Usikum bisalah, usikum bisalah, usikum bisalah. Wa ma amana kata aimanukum. Peliharakanlah salat. Aku wasiatkan kepada kalian agar menjaga salat. Jagalah salat kalian dan pelihara orang-orang yang lemah di antara kalian. Di luar rumah pada saat itu terdengar tangisan para sahabat yang bersautan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anha menutupi wajahnya dengan tangannya. Dan Ali pun kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah SAW yang mulai keberuan. Lantas Nabi pun berkata, Ummati, 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 bagaimana keadaan umatku? Dalam keadaan ini Rasulullah masih mengingat umatnya. Rasulullah masih berkata, umatku, umatku, bagaimana keadaan umatku? Pada saat nafas terakhir Rasulullah masih mengingat umatnya. Dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia pada saat itu. Di saat lisannya masih mengingat kita, masih menyebut nama kita sebagai umatnya. Rasulullah SAW telah tutup usia pada saat itu. Mampukah kita meneladani Rasulullah SAW dan mencintainya? Ia mencintai kita hingga akhir hayatnya. Padahal kita adalah umat yang tidak pernah beliau temui. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.